Akhirnya sesuatu yang tidak diharapkan pun terjadi. Xiaoyan ditantang oleh Komandan Yan Ho. Tentu saja tantangan itu pun mengagetkan semua orang, tak terkecuali kelompok Xiaoyan. Mereka semua menyadari reputasi Xiaoyan di dataran tengah, apalagi Xiaoyan ini adalah juara dari pertemuan alkemis di Menara Pil. Tentu saja tantangan Yan Ho kepada Xiaoyan ini menarik perhatian semua orang. Sementara itu di tempat yang lain, sosok Yan Ho pun telah berdiri di atas arena menunggu kehadiran Xiaoyan untuk bertarung dengannya. Di tempat yang lain, Xiaoyan yang ditantang oleh Yan Ho pun tidak tinggal diam, lalu ia pun bergegas untuk menghadapi Yan Ho di atas arena. Begitu Yan Ho dan Xiaoyan berada tepat di atas arena, tiba-tiba seluruh arena pun dikelilingi oleh sebuah arai pelindung. Biarkan hari ini saya mencoba apa yang istimewa dari seorang juara alkemis, ucap Yan Ho. Lalu ia pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun berhasil menghindari serangan dari Yan Ho. Dan akhirnya duel sengit pun terjadi, Xiaoyan versus Yan Ho.是时候试试这新功法了。什么？大地钢炎！ Kembali lagi ke dalam ceritanya, setelah duel sengit antara Xiaoyan melawan Yan Ho, akhirnya Xiaoyan pun dapat mengalahkan Yan Ho dengan mudahnya. Tubuh Yan Ho yang tak berdaya itu pun akhirnya dibanting oleh Xiaoyan. Tentu saja kekalahan Yan Ho di tangan Xiaoyan ini membuat kaget semua orang yang menyaksikan pertarungan itu. Akhirnya Xiaoyan pun meminta kepada moderator untuk mengumumkan kemenangannya. Kemenangan mudah Xiaoyan atas Yan Ho ini tentu saja membuat kaget semua generasi muda di klan Gu, tak terkecuali Komandan Ling Quan yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Xiaoyan. Kemenangan Xiaoyan ini tentu saja menjadi pusat perhatian semua orang tak terkecuali Huo Ze. Meskipun Xiaoyan ini hanyalah Dojun bintang 5 awal, tapi dia memiliki api surgawi. Dan kekuatan jiwanya itu tidak lemah, ucap Huo San. Mendengar itu, Huo Ze yang ada di hadapan Huo San pun berkata, api surgawinya memang sangat kuat, aku tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan api teratai merahku, ucap Huo Ze. Sementara itu di atas arena, setelah Yan Ho dikalahkan oleh Xiaoyan, rupanya dia tidak mau menerima kekalahannya. Yan Ho pun ingin menantang Xiaoyan kembali, namun niatnya itu dihalangi oleh Lin Xiu. Cukup sudah, kamu sudah mempermalukan generasi muda kita, ucap Lin Xiu. Setelah ucapannya itu, lalu Lin Xiu pun berkelebat tak jauh dari hadapan Xiaoyan. Rupanya Lin Xiu sangat tidak senang dengan kemenangan Xiaoyan atas Yan Ho. Oleh karena itu, dia pun berniat untuk menantangnya. Namun sebelum Lin Xiu hendak bertarung dengan Xiaoyan, tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh kemunculan Ketua Gusun. Ketua Gusun yang datang ke tempat itu pun langsung menegur Lin Xiu, sehingga membuat Lin Xiu pun ketakutan dan malu. Ketua Gusun pun berkata, kamu sebagai tuan rumah tidak bisa menjamu tamu dengan baik, sungguh memalukan. Setelah tegurannya itu, lalu Ketua Gusun pun memerintahkan Lin Xiu agar segera pergi dari arena itu.
Dengan sorot mata yang tajam ke arah Xiaoyan, akhirnya Lin Xiu pun bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Lin Xiu dan Yan Ho, Ketua Gusun pun akhirnya menghampiri Xiaoyan. Melihat kemunculan Ketua Gusun, Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya, lalu ia pun berkata, "Terima kasih atas bantuan Ketua." Sementara itu, Ketua Gusun pun berkata kepada semua orang kalau pembukaan pintu menuju alam Gu pun akan segera dimulai. Sontak saja ucapan dari Ketua Gusun itu membuat sorak ramai di seluruh penginapan. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun mendapati ada seseorang yang sedang mengawasinya. Keesokan harinya, kelompok Xiaoyan pun berangkat menuju pintu alam Gu. Kelompok Xiaoyan pun melewati jalan yang cukup sepi, sampai akhirnya Xiaoyan pun merasakan ada hal yang aneh. Lalu ia pun menghentikan langkahnya. Lalu Xiaoyan pun berkata, "Mengapa Anda harus memperlihatkan kepala dan menyembunyikan ekor?" ucapnya. Segera setelah ucapannya itu, tiba-tiba 3 sosok pun muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. "Hah, Xiaoyan, persepsimu memang sangat tajam," ucap sosok itu. Segera setelah kemunculan Hunya dan kelompoknya, kelompok Xiaoyan pun mengaktifkan doci mereka. "Jangan gugup, saya tidak tertarik untuk menangkap Anda. Aku hanya ingin datang dan melihat klan Xiao yang dulunya kuat itu. Sungguh menyedihkan keadaannya," ucap Hunya. Setelah ucapannya itu, tanpa diduga dokter peri kecil pun langsung menyerang Hunya. Namun serangannya itu berhasil dipatahkannya. Lalu Hunya pun berkata, "Saat itu leluhurmu Xiao Xuan tewas di tangan leluhurku. Akhirnya klan Xiaomo pun dihancurkan oleh klan Jiwa. Dan kamu sebagai keturunannya juga, pasti kamu akan mati di tanganku," ucap Hunya. Ucapan Hunya ini tentu saja membuat marah Xiaoyan. Lalu ia pun berkata, "Oleh karena itu, hutang leluhurmu akan dibayar tuntas olehku," ucap Xiaoyan. "Kalau begitu, aku akan menunggumu," ucap Hunya sembari meninggalkan tempat itu. Akhirnya, suasana di tempat itu pun kembali normal dan kelompok Xiaoyan pun melanjutkan perjalanannya. Pada esok harinya, kelompok Xiaoyan pun menaiki sebuah giripin terbang untuk menuju ke alam Gu. Di atas geladak yang sama dengan Xiaoyan, sosok Huosan pun menghampiri Xiaoyan. Lalu ia pun menyapa. Kemunculan Huosan ini tentu saja membuat Xiaoyan pun curiga. "Siapa kamu?" ucapnya. "Aku Huosan dan ini adalah Huoze. Kami dari klan Yan," ucap Huosan. Lalu keduanya pun memberikan hormat kepada Xiaoyan. "Saya sudah lama mendengar tentang reputasi saudara Xiaoyan yang menjadi juara alkemis. Apakah tujuan Anda datang ke alam Gu ini untuk menuju ke makam kuno?" ucap Huosan. Mendengar istilah makam kuno tentu saja membuat kaget Xiaoyan. Melihat keterkejutan Xiaoyan, tentu saja Huosan pun menjelaskan mengenai makam kuno itu secara detail. Makam kuno adalah tempat pemakaman para ahli di zaman kuno. Para ahli yang kuat di zaman itu, termasuk leluhurmu, telah dikuburkan di makam kuno. Walau secara fisik tubuhnya telah menghilang, tapi energinya masih ada di makam kuno. Jika kamu beruntung dapat mendapatkan energi itu, maka kekuatanmu akan meningkat, ucap Huosan. Lagi pula, kamu adalah salah satu keturunan dari 8 klan kuno, ucapnya. Untuk sejenak, penjelasan dari Huosan itu membuat Xiaoyan pun termenung. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Huosan pun mengalihkan pandangannya, lalu ia pun berkata, "Nama orang ini adalah Yao Xiging dari klan Yao. Dia sama denganmu, seorang alkemis juga." Sejenak Xiaoyan pun memperhatikan sosok Yao Xiging ini. Namun ketika Xiaoyan sedang memperhatikan Yao Xiging, tiba-tiba sosok Lin Xiu pun datang menghampirinya. "Mengapa Anda datang dan ingin menantangku?" ucap Xiaoyan. Melihat ketidakramahan Xiaoyan, lalu Lin Xiu pun berkata, "Panglima tertinggi kami ingin mengundang Anda untuk mengobrol," ucapnya. Akhirnya, komandan tertinggi klan Gu bernama Gu Zhen pun mengundang Xiaoyan untuk berbincang. Dalam ruangan khusus itu, keduanya pun asik berbincang sambil bermain catur dan ditemani oleh secangkir minum teh. Di sela permainan catur itu, tiba-tiba komandan Gu Zhen pun memberikan sebuah pertanyaan kepada Xiaoyan. "Tahukah kamu di antara suku kuno mengapa keamanannya begitu kuat?" ucapnya. Untuk sejenak pertanyaan itu pun membuat Xiaoyan pun terdiam, lalu ia pun berkata, "Maksudmu, apakah kamu khawatir dengan tamu tadi undang yang akan datang ke alam Gu ini?" ucap Xiaoyan. "Jawabanmu setengah benar," ucap Gu Zhen. "Ada sejumlah penduduk yang mempunyai garis keturunan klan kuno di tempat ini. Mereka pada umumnya memiliki garis keturunan Dodi yang sangat tipis di tubuhnya. Meskipun itu bukan darah murni, tapi itu juga penting bagi suku klan kuno kami. Belum lagi tentang sosok Nona Sun Er, orang-orang kuno dengan darah Dodi murni di tubuh mereka," ucap Gu Zhen.
Sejenak ucapan Guzen itu membuat Xian pun terdiam, lalu ia pun berkata, tingkat apa yang perlu Anda capai sehingga klan Gu akan mengabaikan garis keturunan Dodi, ucap Xiaoyan. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Guzen pun menjawab, seorang kultivator tingkat doseng, ucapnya. Kalau begitu aku akan meraihnya, ucap Xiaoyan. Ucapan dan kepercayaan diri dari Xiaoyan ini tentu saja membuat Guzen pun tersendat, lalu ia pun berkata, ada banyak orang yang lebih berbakat dari Anda, bahkan mereka tidak yakin bisa menuju ke tingkat doseng. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda akan mencapai tingkatan itu? Mendengar itu, Xiaoyan pun menjawab, karena aku tidak perlu tergantung pada garis keturunan Dodi. Aku bisa mencapai pada saat ini, itu adalah perjuanganku sendiri. Biarkan waktu yang akan menjawab semuanya, ucap Xiaoyan, lalu ia pun meninggalkan komandan Guzen. Setelah bertemu dengan komandan Guzen, akhirnya Xiaoyan pun kembali ke kelompoknya. Sementara itu, mereka semua pun mendengar kalau gripin terbang yang mereka naiki telah sampai di alam Gu. Lalu semua penumpang di gripin terbang itu pun diingatkan agar tidak mengganggu suku kuno yang berada di alam Gu. Selang beberapa saat, akhirnya gripin terbang itu pun memasuki wilayah alam Gu. Begitu sampai di alam Gu, semua orang pun takjub dengan pemandangan yang ada di hadapan mereka. Kelompok gripin terbang itu pun melewati pegunungan di alam Gu. Lalu Xin pun beralih ke sebuah pegunungan tempat Sun Er berada. Rupanya Sun Er sedang menunggu kedatangan Xiaoyan. Sosok Sun Er yang sedang menunggu kehadiran Xiaoyan dijaga oleh dua ketua di sampingnya. Pandangan Sun Er pun menuju ke sebuah tempat yang jauh di sana. Sementara itu di atas gripin terbang, rupanya Xiaoyan pun merasakan hal yang sama. Dia pun merasakan ada hal yang akrab. Apakah itu kamu, Sun Er? Ucap Xiaoyan. Semakin dekat gripin terbang itu menuju ke arah Sun Er, tiba-tiba sosok Sun Er pun melihat ke arah gripin terbang itu. Tak kuasa menahan rindu kepada Xiaoyan, akhirnya Sun Er pun melesat untuk menemui Xiaoyan. Segera ia pun menghampiri Xiaoyan yang ada di gripin terbang. Melihat kemunculan Sun Er di hadapannya membuat Xiaoyan pun terdiam. Keduanya tak berkata apa-apa, hanya saling memandang. Melihat sosok Sun Er di hadapannya, tiba-tiba Xiaoyan pun teringat akan masa lalunya bersama Sun Er. Kembali lagi ke ceritanya. Setelah Xiaoyan menghabiskan khayalannya bersama Sun Er di masa lalu, akhirnya ia pun melangkahkan kakinya untuk menemui Sun Er. Sementara itu di tempat yang lain, Sun Er pun melakukan hal yang sama seperti Xiaoyan. Akhirnya jarak keduanya pun semakin mendekat. Lalu Xiaoyan pun berkata, sudah lama tidak bertemu, kamu semakin cantik saja. Mendengar pujian dan rayuan Xiaoyan membuat Sun Er pun tersenyum manis. Namun lain halnya di tempat yang lain, tempat dua ketua yang menjaga Sun Er. Lalu salah satu ketua itu pun berkata kepada semua orang, selamat datang di klan Gu, ucapnya. Sementara itu di belakang Xiaoyan, sosok dokter peri kecil Tianhu Zunze dan King Lin pun datang menghampiri Sun Er. Di tempat yang lain, Sun Er pun berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan mengikutinya ke suatu tempat. Lalu Sun Er pun berkata kepada dua ketua yang menjaganya agar mereka tidak mengikuti kelompok Xiaoyan dan Sun Er. Segera, kedua ketua itu pun memberi hormat kepada Sun Er. Sementara itu, Sun Er pun telah melesat meninggalkan gripin terbang, diikuti Xiaoyan dan kelompoknya. Tentu saja, kejadian itu pun membuat dua ketua itu pun tidak bisa berkata apa-apa. Dalam perjalanannya itu, Xiaoyan dan Sun Er pun saling berpandangan. Keduanya memang sangat menahan rindu setelah lama tidak berjumpa. Namun di tengah perjalanannya itu, Xiaoyan pun tiba-tiba merasakan sebuah ancaman. Tanpa diduga oleh semua orang, tiba-tiba Xiaoyan pun diserang oleh sebuah cahaya pilar kemasan. Cahaya itu pun membentuk sebuah ruang untuk memancarkan Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan api surgawi dan berusaha untuk menghancurkan ruang tersebut. Akhirnya kekuatan itu pun hancur di hadapan Xiaoyan dengan entengnya. Akibat kejadian itu membuat Sun Er pun menjadi marah.
Lalu ia pun berteriak, "Sangat disayangkan, Anda para ketua tidak mempunyai etika, bahkan berani menyerang tamuku secara diam-diam," ucap Sun Er. Melihat kemarahan Sun Er, para ketua yang sedang bersembunyi itu pun berkata, "Maafkan atas tindakan kami tadi. Kami baru melihat orang-orang di klan Xiao datang ke klan Gu hari ini. Jadi oleh karena itu kami ingin mengujinya." Mendengar penjelasan dari para ketua itu membuat Sun Er pun menjadi kesal. Akhirnya dia pun mengeluarkan api kaisar emas di telapak tangannya. Lalu Sun Er pun menghampiri Xiaoyan dan menanyakan keadaannya. "Tenang saja, aku baik-baik saja," ucap Xiaoyan. Setelah melihat Xiaoyan baik-baik saja, akhirnya Sun Er pun memimpin jalan dan pergi ke sebuah tempat diikuti oleh kelompok Xiaoyan. Setelah Sun Er dan kelompok Xiaoyan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dua sosok pun muncul. Ternyata yang datang itu adalah Guyou. "Nampaknya Nona Sun Er ini sangat mementingkan Xiaoyan," ucap sosok di belakang Guyou. Mendengar ucapan itu, sosok Guyou pun semakin memanas, lalu ia pun berkata, "Aku akan membunuhnya." Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, di mana Sun Er dan kelompok Xiaoyan pun sampai di sebuah rumah bambu. Setelah sampai untuk sejenak, Xiaoyan dan kelompoknya pun mengamati keadaan di sekitarnya. Namun di sela pengamatan semua orang, tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan Xiaoyan. Ternyata sosok itu adalah Ling Tua. Akhirnya Ling Tua pun membuka topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Ling Tua. Ling Tua pun sangat memuji kemampuan dan bakat Xiaoyan. Dia tidak menyangka akan pencapaian Xiaoyan selama ini. Lalu Ling Tua pun menjelaskan tentang latihan keras yang dialami oleh Sun Er. Tapi sebelum menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Sun Er pun menyela perkataan dari Ling Tua, sehingga Ling Tua pun nampak malu. Sementara itu di samping Xiaoyan, Sun Er pun berkata, "Kakak Xiaoyan, besok adalah upacara kedewasaan dari klan Gu. Namun menurut aturan, anggota klan yang berpartisipasi dalam upacara kedewasaan dapat menantang satu dengan yang lainnya." Mendengar penjelasan dari Sun Er, di sisi yang lain, Shen pun menjawabnya dengan santai. "Tenang saja, aku akan membuktikan kekuatanku kepada semua orang, termasuk klan Gu," ucapnya.